Assalamualaikum Pak Restu. Ya, waalaikumsalam Bu Duna. Sehat Pak Restu? Alhamdulillah hari ini saya keadaan Ya. sehat. Ibu Duna gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah, Masya saya juga Allah. sehat. Oke Ya. Bapak, sebelum kita memasuki coaching ini kita akan melakukan praobservasi dulu. Baik. Oke. Yang ingin saya tanyakan sebelumnya, dengan siapa Bapak akan melakukan proses coaching? Rencananya saya akan melakukan proses sesi coaching ini dengan Pak Abdul Muhid, Bu. Dengan Pak Abdul Muhid. Betul. Oke, Bapak, sebelum proses coaching ini akan dilakukan, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Siap, Bu. Oke, yang pertama saya akan menyampaikan untuk rubrik penilaian terlebih dahulu. Dalam hal ini untuk rubrik penilaian selama proses coaching akan saya amati apakah sesuai dengan alur Tirta. Ya, kompetensi apa yang sudah Bapak kembangkan dan bagaimana Bapak mendengarkan secara aktif, kehadiran penuh, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Oke, baik. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Pak Restu, yang pertama, kompetensi coaching apa ini yang akan Bapak kembangkan? Intinya sih saya ingin mengembangkan ketiga kompetensi itu, Bu. Iya. Ya, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke, siap. Ya. Tiga kompetensi Iya, itu betul Bu, ya. semuanya ingin saya kembangkan. Nah, pertanyaan kedua, Bapak, untuk kompetensi bagian mana nih yang akan saya spesifik untuk diamati atau diobserv lebih spesifiknya? Baik, saya minta tolong Ibu, tolong diamati di bagian kehadiran penuh, Bu. Kehadiran penuh. Betul, karena saya itu orangnya kurang bisa berkonsentrasi dalam waktu yang lama tuh, Bu. Oke, siap, Nah, siap. tapi beberapa hari ini saya sudah proses latihan. Nah, kira-kira latihan saya nih beberapa hari ini berhasil tidak nih, Bu, Oke, nih, di siap. bagian kehadiran penuhnya itu, Bu. Kehadiran penuh Bapak Betul, yang Bu, betul, spesifik betul. saya. Iya. Oke, Betul, siap betul. Bapak, untuk pertanyaan terakhir ya Pak. Apa nih harapan dari observasi proses coaching ini? Baik, ya harapan pertama saya sih, yang pertama saya menguasai ketiga komponen inti dalam tahapan coaching tersebut sih. Kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan yang ketiganya itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan bobot. Khususnya nih tadi saya sampaikan ke Ibu di kehadiran penuh itu tuh, Bu. Pertanyaan Betul, ya. iya, intinya sih seperti itu, Bu. Oke, siap Bapak. Nanti proses coachingnya akan bisa dilakukan dengan Pak Mufid. Baik, Baik, oke. Terima kasih Bapak. sama-sama Bu Duna. Oke, Terima kasih. semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muhid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Restu. Gimana kabarnya, Pak? Gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah Pak, baik Ya. dan walaupun banyak kegiatan, tapi saya akan mencoba memenuhi kewajiban saya, Pak. Baik, baik, baik. Hari ini kita ngobrol-ngobrol sebentar bisa, Pak? Oh, sangat bisa sekali, Pak. Bisa. Iya, terima kasih loh Pak udah meluangkan waktu nih kita ngobrol. Soalnya jarang-jarang kan kita ngobrol empat mata seperti ini nih Pak nih. Iya, kita kadang-kadang ngobrol tuh lewat salam hai aja. Iya, betul, Halo, betul. halo, gimana kabarnya? Iya. Salam hai Iya, terus. terima kasih Pak ya. Iya, padahal sih bukan justru Pak, malahan ini saya mengucapkan terima kasih Pak, karena ada hal-hal yang perlu saya bicarakan dengan Pak Restu Pak. Itu Pak. Iya, terkait masalah kedisiplinan murid, kemudian banyak yang murid yang yang terlambat ke sekolah dan banyak laporan-laporan kurang baik terkait masalah etika murid Pak kepada guru dan yang lain-lainnya. Malahan saya ini ingin berbicara dengan Pak Restu Pak. Baik, oke kalau seperti itu Pak. Jadi kita akan bahas terkait dengan masalah kedisiplinan siswa Pak ya. Iya. Kemudian kita akan bahas terkait dengan etika murid yang memang menurut Pak ya. Nah, kira-kira nih Pak, sebelum kita membahas panjang lebar, kita ngobrol panjang lebar, kira-kira setelah diskusi ini apa yang Pak Muhid harapkan nih Pak dari obrolan kita ini Pak? Ya, saya harapkan sih ada perubahan terhadap diri siswa Pak, terutama murid kita. Karena murid kita itu adalah sebuah tanggung jawab kita semua. Karena kita sebagai pendidik, arahannya Ki Hajar Dewantoro, seorang pendidik adalah menuntun dan mengarahkan. Nah, sesuai dengan kodratnya, baik itu kodrat alamnya maupun Betul. kodrat zamannya. Ini juga sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali,
ajarkanlah anak-anakmu sesuai dengan zamannya Pak. Betul, luar biasa sekali kalau Pak Muhid. Oh begitu ya Pak ya. Saya paham Pak yang menjadi kekhawatiran Bapak selama ini terkait dengan kedisiplinan siswa dan etika murid yang menurun ini. Jadi kita fokus untuk cari cara ya Pak ya, cari cara bagaimana kedisiplinan murid ini meningkat, bagaimana etika murid ini lebih baik lagi, terutama terhadap gurunya. Begitu Pak ya? Iya, itu merupakan harapan kita semua Pak sebagai pendidik. Semua pendidik yang benar-benar murni pendidik itu mengharapkan seorang murid yang punya etika. Iya, betul, Bukan betul, cuma otak yang dia dapat, ilmu yang dia dapat, tapi etika. Sebagaimana kata Ustadzah Azza berkata, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Atau semboyannya adalah ingarso sungkolodo ing madyo mangkarso dan tuturi handayani. Itu Pak. Betul Pak. Luar biasa sekali Pak Muhid ini. Baik, kalau seperti itu mari kita bedah bersama Pak, permasalahannya itu pangkalnya dari mana nih Pak, akarnya dari mana. Nanti kita coba cari solusinya bersama. Begitu Pak? Iya, Siap Pak ya? Siap Pak. Baik Pak. Nah, tadi Pak Muhid sudah menjelaskan nih Pak, menjelaskan tujuan dari diskusi kita kali ini Pak ya. Sudah menjabarkan dari tujuannya. Nah, yang saya ingin tanyakan kira-kira apa nih Pak yang menjadi hambatan atau gangguan nih yang akan menghalangi ketercapaian tujuan Bapak tersebut Pak? Iya. Kita ketahui sebagai pendidik bahwa di dalam sebuah pendidikan itu ada beberapa elemen yang satu sama lain itu saling mendukung. Iya. Yang pertama adalah guru, kemudian guru ini banding teman sejawat, dan kapasitas psikologi guru, murid juga Pak, kemudian psikologi sekolah juga Pak terkait masalah sarana prasarana dan yang lainnya, kemudian komite dan pemangku kebijakan dalam hal ini adalah kepala sekolah Pak. Jadi menurut saya hal-hal yang menghambat itu apabila guru-guru itu tidak mau berubah, tidak mau tergerak, tidak mau bergerak, dan tidak mau menggerakkan ilmu yang dia dapat Pak. Itu Ya. Pak. Ya betul Pak, saya setuju apa yang Bapak sampaikan. Jadi memang kendala utamanya itu di situ Pak, kurangnya adanya kolaborasi Pak ya dari seorang guru. Nah, berdasarkan dari pengalaman Bapak sebagai kesiswaan, Bapak udah lama nih Pak dari kesiswaan, pembina sebelum kesiswaan Bapak menjabat pembina OSIS Pak. Sudah banyak sekali permasalahan murid yang sudah Bapak selesaikan, temui solusinya. Nah, kira-kira nih Pak, dengan permasalahan seperti ini, apa yang ada dalam pikiran Bapak? Solusinya itu nih Pak, seperti apa Pak? Ya, saya punya pikiran itu sebuah ide itu harus dituangkan Pak. Di antaranya itu pengembangan diri murid dan pengembangan diri siswa, dan juga pengembangan diri guru, yaitu mengadakan workshop Pak. Itu juga harus seizin kepala sekolah. Kalau tidak diizinkan sama kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan, saya juga tidak ada apa-apanya Pak. Jadi nanti kita ingin mengadakan workshop, kemudian webinar, kemudian yang lainnya Pak, yang kira-kira ada pengembangan diri dan itu bermanfaat untuk kita semua, untuk murid, untuk guru dan lembaga kita yang cintai ini Pak. Itu semoga nanti Pak, saya lagi dibuatkan programnya Pak, nanti saya ajukan ke Bapak. Wah, keren sekali Pak apa yang tadi Bapak utarakan. Program-program Bapak itu sungguh luar biasa. Nah, untuk meraih keberhasilan dalam program yang nantinya Bapak akan buat, kira-kira tahapan-tahapannya itu seperti apa Pak? Oh Pak, saya akan membuat sebuah proposal yang diajukan ke kepala sekolah. Tentunya proposal ini adalah yang positif, yaitu yang berkaitan tentang murid juga, tentang guru juga, agar proposal ini bisa mengena kepada seluruh siswa, seluruh guru dan teman-teman sejawat Pak. Saya akan menerapkan 5S Pak, dan membuat keyakinan kelas dan keyakinan sekolah, melaksanakan kegiatan pembiasaan di pagi hari dengan melaksanakan di antaranya apel pagi, kemudian doa bersama, itu membaca Asmaul Husna,
pembiasaan itu kita lakukan dari awal dulu Pak, agar kita benahi dulu hatinya Pak, kita sentuh dulu hatinya. Kalau sudah kita sentuh hatinya itu Pak, insya Allah semuanya akan bisa terlaksana. Tapi kalau dia itu belum tergerak hatinya, belum tersentuh hatinya, tidak mungkin Pak dia akan mau melaksanakannya Pak. Luar biasa sekali Pak rencana program yang Bapak rencanakan ini Pak. Dalam program tersebut kan tentunya ada prioritas Pak. Ya, ada langkah awalnya nih yang menjadi prioritas utama itu dalam melaksanakan program ini tuh apa Pak? Saya akan mencoba mengajak teman sejawat Pak, yang mau tergerak dan yang mau bergerak dan yang mau menggerakkan. Walaupun sama-sama pendidik Pak, mempunyai karakter yang berbeda-beda. Betul sekali. Ada yang pendidik itu mau tergerak tapi nggak mau bergerak, nggak mau bergerak, dia mau bergerak tapi tidak mau menggerakkan, dan bahkan sebaliknya Pak. Nah, maka saya akan mencoba mencari teman sejawat yang kira-kira itu dia itu mau tergerak, mau bergerak dan menggerakkan. Luar Nah, biasa, itu Pak harapannya. luar biasa. Saya sangat setuju sekali apa yang tadi Bapak sampaikan. Intinya itu suksesnya suatu program, suksesnya suatu kegiatan itu harus adanya kolaborasi Pak ya. Karena kita tidak bisa kan Pak melaksanakan suatu program itu sendiri. Harus adanya kolaborasi yang baik antar sesama guru, antar rekan-rekan guru. Nah, tadi udah tahapannya sudah oke. Sekarang nih Pak, rencananya program tersebut kapan nih mau dilaksanakan Pak Muhid? Ya, saya sih inginnya Pak, secepatnya Pak, Bapak sebagai pimpinan saya, kalau Bapak sudah merealisasikan dan sudah menandatangani dan sudah distempel Pak, saya akan lakukan segera mungkin Pak, karena ini urgent Pak. Bagaimanapun juga ini harus kita lakukan sesegera mungkin Pak. Jangan menunggu lama-lama itu Pak. Insya Allah Pak, sekarang juga kalau Bapak misalkan mengizinkan sudah menandatangani Pak, saya akan realisasikan. Siap, tentunya kalau program tersebut positif ya pasti saya juga akan mendukungnya. Tetapi sebelum itu saya ingin mengajukan pertanyaan nih Pak. Kira-kira tolak ukur keberhasilan program yang Bapak rencanakan dan Bapak buat ini apa sih Pak yang menjadi tolak ukurnya Pak? Keberhasilannya Pak? Keberhasilan itulah kesadaran Pak. Kesadaran diri dulu. Kesadaran diri dulu Pak. Kemudian kesadaran semua pihak. Karena semua baik ini saling terkait, antara guru, antara pendidik, antara pemangku kebijakan dalam hal ini betul Bapak kepala sekolah. Satu sama lain ini adalah saling mengikat dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain Pak. Kemudian murid-murid itu mampu bersikap sopan Pak. Kemudian bukan cuma sopan Pak, tapi santun. Sopan sama santun beda Pak. Artinya kita menggunakan attitude sesuai dengan regulasi, karena di pelajaran kata Ibu Aza juga ada namanya norma, yaitu norma kesopanan sama norma kesusilaan. Nah, ini norma ini saya akan coba terapkan dengan jalan adanya pembiasaan di setiap hari, misalkan 5S tuh Pak, kemudian salaman sama guru, itu sekarang jarang sekali Pak. Betul, itu Pak. Saya dari awal dulu Pak. Betul. Luar biasa sekali nih. Kalau Pak Muhid itu udah berbicara itu luar biasa Pak. Nah, yang selanjutnya nih Pak nih, kira-kira Pak kalau nanti di pertengahan perjalanan pelaksanaan program tersebut ada rintangan Pak, ada hambatan, entah itu hambatan dari dalam, entah itu hambatan dari luar, kira-kira solusinya itu seperti apa Pak? Kalau ada hambatan Pak? Kalau saya ada hambatan Pak, tidak ada suatu masalah tidak bisa terselesaikan Pak. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan sebuah masalah itu sepakat dengan solusinya. Betul sekali. Tapi walaupun begitu Pak, saya akan tetap Pak, kalau ada hambatan, ada masalah di dalam mencari solusi, saya akan menggunakan pendekatan moral Pak. Kita bicara hati ke hati, kita tanya dulu permasalahannya apa, keinginannya seperti apa, maksudnya gimana, kita rundingkan dulu, kita kolaborasi dulu. Dia punya proposal ajuan, saya juga punya. Yang penting Pak, demi kebahagiaan dan berpihak pada murid Pak. Kolaborasi lah Pak dengan intinya kita balik lagi kolaborasi lagi ngobrol lagi, Pak, ngobrol lagi gitu. Karena pendekatan moral itu lebih baik daripada pendekatan saya hukum, setuju Pak. sekali, saya setuju.
Keren sekali Pak Muhid, keren. Iya. Lalu nih, saya sih yakin sih udah punya komitmen sih Pak. Iya. Cuman saya mau nanya lagi nih Pak, komitmen Pak Muhid dalam kegiatan pelaksanaan program ini tuh seperti apa sih Pak? Komitmen saya akan berusaha semaksimal mungkin Iya. akan menyukseskan program ini, Pak. Saya tidak akan ragu-ragu. Kalau misalkan sudah didukung oleh Bapak sebagai pimpinan saya, sudah ditandatangani dan distempel, saya akan mensukseskannya dengan sungguh-sungguh dan berusaha akan menggunakan amanah ini dengan sebaik-baiknya, Pak. Terima kasih Pak atas kepercayaannya. Minta doanya. Siap Pak, tentunya suatu hal, suatu program, suatu kegiatan itu yang positif, membawa perubahan yang positif untuk sekolah kita, insya Allah saya dukung dengan penuh Pak. Ya, saya akan bantu semaksimal mungkin. Nah, saya juga doakan kepada Bapak ya, semoga apa yang Bapak rencanakan, apa yang Bapak programkan itu bisa berjalan dengan baik. Tentunya insya Allah saya berikan dukungannya. Intinya Bapak harus tetap semangat Pak ya, harus tetap semangat, harus tetap komit, pegang komitnya Pak, pegang komitmen yang teguh untuk melaksanakan kegiatan atau program-program yang sudah Bapak rencanakan. Seperti itu Pak Muhid. Terima kasih Pak Muhid sudah meluangkan waktunya, kita ada berdiskusi ini Pak, berdiskusi untuk mencari solusi. Nah, tadi kita udah berdiskusi panjang lebar Pak ya. Nah, apa Pak yang Bapak rasakan nih Pak setelah kita berdiskusi panjang ini? Muncul solusi tidak Pak? Muncul solusi Iya, ya Pak. muncul solusi. Dengan saya tuh bersyukur sekali punya pimpinan seperti Bapak. Bisa aja Pak. Yang benar Pak. Ini yang mau mendengarkan aspirasi bawah Pak. Karena jarang sekali pemimpinan itu mendengarkan aspirasi bawah Pak. Dia itu melihatnya cuma mendengar Pak. Iya. Karena menurut saya melihat itu lebih baik daripada mendengar Pak. Karena mendengar itu belum tentu baik daripada melihat. Maka yang paling penting adalah melihat Pak. Bapak tahu sendiri keadaan siswa kita Pak. Tetap Pak, saya akan berkomitmen, akan berpihak pada murid, dan itu juga Pak atas izin dan atas petunjuknya Bapak sebagai pimpinan Pak. Oke. Ternyata tadi solusi keluar dari pemikiran Bapak sendiri ya Pak ya? Iya Pak, itu juga atas bimbingan dari Bapak Pak sebagai pimpinan. Iya. Baik Bapak, intinya sih saya dukung apa yang menjadi keinginan Bapak, apa yang sudah Bapak programkan, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Kita tutup saja Pak ya, karena jam Bapak juga harus mengajar kembali ke kelas. Terima kasih Pak Muhid sebelumnya Bang. Atur nuhun Pak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Pak Muhid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Restu. Waalaikumsalam Bu Luna. Iya, alhamdulillah Pak Restu, proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar. Saya juga sudah mengamati dari awal sampai akhir proses coaching ini sudah secara keseluruhan oke, fine gitu loh. Nah, Bapak untuk pasca observasi ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan juga Pak Restu. Ya. Oke, baik Bapak, apa saja nih Pak yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator kecapaian yang sudah Bapak rencanakan tadi di awal? Ya. Intinya sih tadi, ini penilaian saya nih Bu ya, Iya. penilaian pribadi Iya, saya, iya, intinya Pak. sih kayaknya tadi saya sudah sesuai dengan 3 kompetensi inti Bu. Inti dari coaching itu, dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang saya rasa tadi dari pembicaraan saya dengan Pak Muhid itu, saya juga sudah menggunakan alur cerita Bu. Ya, saya sudah mengutarakan tujuannya, menyampaikan tujuan kepada coachingnya itu seperti apa, kemudian melakukan identifikasi, kemudian rencana aksi, dan terakhir itu dengan tanggung jawab. Itu sih yang saya rasakan sih, tapi nggak tahu penilaian Ibu ini seperti apa. Iya, mari kita bicarakan sesuai dengan penilaian saya dan pengamatan saya ya Bapak Oke, ya. baik. Oke, secara keseluruhan Bapak dalam alur kita itu sudah terlaksana. Mulai dari tujuan, Bapak juga sudah menyampaikan tujuannya dengan baik gitu. Tujuan juga bisa muncul dari kaci ini sendiri gitu Pak Muhid, mengobrolkan tujuannya apa nih gitu yang akan dibahas atau yang akan diobrolkan dengan Pak Restu gitu. Begitu juga identifikasi masalah. Bapak sudah memancing pertanyaan yang membuat masalah itu muncul dari Pak Muhid gitu, sudah membicarakan lebih banyak lagi masalahnya apa ini yang dihadapi oleh Pak Muhid gitu.
Dan untuk rencana juga Bapak sudah menanyakan lebih detail. Pertanyaan-pertanyaan yang saya amati tadi itu sudah berbobot sekali Pak. Ya sudah bagus pertanyaannya, sehingga dapat menggali informasi-informasi yang terkait dengan masalah dari coach itu sendiri. Luar biasa. Dan untuk yang terakhir itu tanggung jawab ya. Tanggung jawab itu Bapak sudah memberikan menanyakan nih kapan nih gitu loh. Aksi yang akan dilaksanakan oleh pemukul itu sendiri. Nah, terus juga ada komitmennya di sana. Bapak menanyakan komitmennya seperti yang tadi saya sampaikan. Pertanyaan dari Pak Restu, mohon maaf, itu sudah sangat berbobot menurut saya, ya sesuai dengan keinginan Bapak tadi. Harapan untuk kompetensi yang akan dicapainya itu adalah salah satunya mungkin ini ya, pertanyaan berbobot. Oke. Dan ini Bapak, saya juga sangat mengamati dalam kehadiran penuh presence Bapak tadi kan harapannya ingin presence atau kehadiran penuh gitu loh Pak. Iya, tadi sebelumnya kan pengennya lebih diobservasi itu yang bagian itunya betul. Tadi sudah 100% hadir Bapak. Alhamdulillah. Sudah sesuai dengan harapan Bapak. Saya juga ngamatin bener nggak ya ini 100 presence-nya ada gitu, kehadiran penuh ada gitu. Berarti latihan saya nggak sia-sia Bu ya? Betul sekali, latihannya nggak sia-sia. Betul. Udah berapa hari Bapak latihannya? 1 minggu. Oh, 1 minggu. Telepon-teleponan terus sama Pak Muhid. Oh iya. Itu komunikasi terus sama Pak Muhid. Oke, siap. Ya memang biasanya seperti itu ya Pak, walaupun orangnya ada di sini kadang tidak sepenuhnya kita tuh berada atau ngobrol dengan orang yang kita ini kan gitu loh. Betul. Oke, Bapak juga sangat mengapresiasi setiap rencana yang akan dilaksanakan oleh Koci gitu. Sudah bagus sekali, ada luar biasa. Kata-kata seperti itu kan bisa membuat si Koci merasa oh iya ya, rencana saya itu berarti baik nih ke depannya. Ada dukungan dari kepala. Seperti itu. Baik Bapak, mungkin itu saja. Ya, terima kasih dari Ibu. saya, penilaian saya nih Bapak. Oke, untuk kedepannya nih Pak, untuk kompetensi apa lagi nih yang akan Bapak kembangkan selama proses coaching? Tadi sesuai yang disampaikan Ibu Nuna, saya di kehadiran penuhnya sudah nih, ya Bu ya. Iya. Mungkin di pertanyaan berbobot harus saya kembangkan lagi Bu. Pertanyaan berbobot. Iya. Tadi sudah lumayan bagus ya Bapak ya, tinggal tambahkan aja atau supaya informasi yang didapatkan itu lebih dalam lagi. Oke, terima kasih Bapak Oke, Ibu, sama-sama. observasi ini. Semoga nanti kedepannya Bapak coach atau proses coachingnya itu lebih meningkat lagi dari sekarang. Ibu, benar, siap. Oke, terima kasih Pak Restu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.